Komoditi itu seperti apa Pak? Apa tuh yang tujuh? Enggak, Bulog secara resmi kan menjadi perum itu sejak diundangkannya PP tanggal 20 Januari 2003. Kemudian ada proses transisi dan ini hari adalah acara pelantikan direksi Perum Bulog yang baru bersama-sama dengan pengawas Perum Bulog. Mengenai tugas, saya kira seluruh tugas-tugas Bulog di masa lalu masih tetap dikerjakan oleh Perum plus tugas-tugas dari pemerintah lainnya, termasuk tugas komersial untuk menangani berbagai komoditi pangan strategis yang sekarang ini menjadi prioritas pemerintah. Tergantung saja, ya. Oh iya, ada bantu. Termasuk juga misalnya melaksanakan kontraflow dengan Rusia. Ketemu Pak. Habis pilot mekanik lagi Pak. Saya tuh apa lagi? Baru pulang dari pulang jadi kita jadi suara mau ngomongin apa? Ngomongin niaga, direktur niaga. Kalau potensial revenue berkurang ya bisa. Itu semua juga begitu. KLM, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Thai. Orang nggak bisa kali itu uncontrollable. Udah ngomong sih. Enggak, ya ditanya ngomong sih itu. Ya tanya lihat nggak apa begitu. Oh iya kalau itu orang tahu lah penerbangan yang 3 sehari 7 kali seminggu tiap hari jadi cuma 3 kali. Jelas kurang revenue ada. Ya you buyingnya dari 7 jadi 2. Jadi kurangnya 5/7 berarti persennya ke situ kan kurang lebih. Jalur mana aja Pak yang tuh kan kalau itu sih. Bulog 1. Wijanarko Suyo sebagai Direktur 4. Ahli sebagai Direktur Keuangan 5. Agus Saifullah Mei 2003 Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Laksamana Soekardi atau Persero PT Garuda Indonesia. 1. Robi Komisaris Utama. 2. Muhtarudin Siregar sebagai Komisaris. 3. Sunaryo Yosopranoto sebagai Komisaris. Bahwa kami akan melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip good corporate governance yang menekankan pada prinsip transparansi, independensi, dan akuntabilitas di dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Selanjutnya, dengan ini kami juga menyatakan kami tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain di mana kami atau keluarga kami mempunyai kepentingan untuk memperoleh manfaat dananya. Kami bersedia untuk diberikan suatu waktu apabila menurut pertimbangan rapat pemegang saham dan pemilik usaha umum tidak mentaati pernyataan kami. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan. Mohon untuk tetap di tempat. Mohon pada Bapak Infes Tukang dan Bapak Masker menuju ke depan.
untuk kembali dilanjutkan dengan beserta seluruh jajarannya, anggota Komisi 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa rapat hari ini Republik Indonesia. Pada saat ini sudah ada 21, kita menunggu mereka, kita mungkin bisa mulai untuk menghemat waktu. Saya mengucapkan beberapa anggota komisi yang baru dan yang menggantikan Pak Isa Batu Kolina sebagai Wakil Ketua Komisi 1. Kita bisa itu saya coba baca apa yang telah kita siapkan dan supaya manakala ada hal-hal yang harus ditanyakan, maka insya Allah kita akan berusaha memberikan jawaban dan sisa. Sebelahnya lagi Dirjen Renahan, masalah anggaran dapat dilaporkan ke CAPBN bahwa sesuai Undang-Undang RI Nomor 29 Alokasi Anggaran DIK maupun DIN sebesar 17,94 miliar dan anggaran belanja pembangunan sebesar 5.108,4 sehingga yang disalurkan melalui Departemen Keuangan _RI 80 miliar dan telah disalurkan otorisasi anggarannya sebesar 12 miliar 4,4 miliar. Sisa alokasi KE tahun anggaran 2002 sebesar 68, alokasi kerja tahun anggaran 2003 sebenarnya akan disampaikan dan saat ini sedang proses pengesahan. Temuan yang tidak dilanjuti ini rincian hasil pemeriksaan dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS dan tahun tahun anggaran 4 Peta sektor pertahanan melaksanakan pemasyarakatan keselamatan dimewujudkan potensi material
operasi militer. Memang jadi kenapa maka bikin sendiri. Kemarin sebenarnya Pak Bima ketika menginterupsi Pak Bibun itu ya agak benar, mengatakan bahwa kami itu hanya user, itu betul gitu loh. Tapi katanya bahwa Mabes TNI hanya user, tapi tidak menjadi player gitu loh, kira-kira di situ. Ini saya kira Pak, kita ini masih ini kita benahi ini sehingga persoalan ini tidak kita kok Dephan ini apa? Itu di bawah Menko Polkam. Dephan itu sendiri aja. Permasalahannya demikian. Jadi untuk mengambil jalan, saya pikir yang perlu diketahui, apakah itu mau bayar utang atau itu misalnya hanya terpisah, itu kan transparansi ini kita tutup. Masa situasi sekarang kita masih mau menutupi sesuatu yang seharusnya dan sistem sudah ada. Jadi saya kira kalau menyangkut masalah sistem ini udah nggak bisa kita tawar-tawar lagi, Pak. Dan saya kira tadi bisik-bisik teman-teman apakah perlu dibuat pansus? Perlu. Jangan sampai ini melebar terus sistem ini dilanggar. Saya kira. Jadi jangan dipikir bahwa gerakan-gerakan yang ada itu adalah untuk mendirikan sebuah negara Islam. Oleh karena itu tidak relevan kita berbicara soal nilai-nilai Islam di dalam konteks gerakan yang ada di Aceh sekarang. Ini adalah persoalan lain, bukan persoalan agama, hanya persoalan kepentingan politik kelompok yang ada. Jadi saya kira ini kita mesti jelas. Oleh karena itu beda kalau kita sebutkan DI, TI itu memang jelas ada Darul Islam belakangnya. TII, Tentara Islam Indonesia. Oleh karena itu saya ingin juga menyampaikan. Nanti pokoknya ya enggak. Nanti deh. Saya harus menjawab DPR. Mosok sih jawabnya pada saudara. Melebihi dari jumlah kader yang diharuskan secara resmi oleh negara. Ini ditambah di Hulu sejak saya tiba di airport sampai ke kota Sorong, naik kapal, di kapal pun bendera-bendera, panji-panji partainya saya menyaksikan hal yang sama, antusiasme yang tinggi. Bahkan temu kader yang saya lakukan di satu tempat meningkatkan kedua-dua tindakan. Inilah suatu gambaran umum dari program perkaderan kita. Namun saudara sekalian, namun kita menyebutkan target kita sekitar 1 juta kader. Dan sekarang ini saudara sekalian termasuk soal pendanaan, tapi justru di situ merupakan tantangan bagi kita semuanya, sehingga kita semua terpanggil untuk menghasilkan pendidikan kader sebanyak 800.000. Saudara-saudara sekalian, dapat saya katakan relatif singkat. Saya ulangi lagi, dalam waktu yang relatif singkat, karena kita semuanya tetap berkeinginan, kalau tidak dikatakan berambisi, untuk kita mencapai target kita 1 juta itu, kita latihan kader ini sampai pada akhir bulan Juni yang akan datang. Jadi oleh karena itu sekaligus kami mengingatkan, menertibkan, memperbaiki sisi administrasi keanggotaan kita, mengeluarkan kartu-kartu anggota. Tentang mekanisme konvensi yang akan disahkan mekanismenya di forum ini, itu ada kekhawatiran bahwa konvensi ini tidak memenuhi jiwa substansi dari konvensi itu sendiri. Bisa dijelaskan? Saya kira begini ya, bahwa gagasan untuk melakukan konvensi sebagai sebuah instrumen demokrasi yang dimunculkan oleh Partai Golkar ini memang patut mendapat apresiasi yang positif dari seluruh masyarakat dalam rangka penguatan demokratisasi di Indonesia. Nah, persoalannya adalah apakah gagasan konvensi itu betul-betul harus dijadikan sebagai sebuah instrumen demokrasi atau hanya sekedar strategi bagi partai. Dan oleh karena itu saya kira yang kita inginkan sebenarnya adalah konvensi sebagai instrumen demokrasi itu harus betul-betul
real dapat dilaksanakan di masyarakat. Dan oleh karena itu maka mekanismenya tentu harus tumbuh dari bawah sebagai sebuah penguatan demokratisasi. Dan oleh karena itu maka yang kita inginkan sebenarnya di sini adalah kompensi secara real, bukan kompensi kamuflase. Nah, ini yang saya kira, dan oleh karena itu maka mau tidak mau kalau kompensi secara real berarti itu harus tumbuh dari bawah. Maka mekanismenya harus memberdayakan seluruh infrastruktur partai dari bawah, kalau perlu di kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Dan apabila ini hanya ditentukan oleh pusat, maka tentu tidak hanya efektif tetapi juga sistem itu secara diametral bertentangan dengan hakikat daripada demokrasi sendiri yang harus tumbuh dari bawah. Saya kira ini yang penting. Pak Idrus, kita mendengar bahwa ada keinginan anggota pleno DPP itu masing-masing diberikan hak suara 1. Apakah ini yang Anda sebut sebagai salah satu bentuk dominasi pusat terhadap konvensi itu? Saya kira itu adalah tidak tepat. Mestinya kalau kita ingin menciptakan kompensi secara real, mestinya itu kita tumbuhkan dari bawah. Kalau kita tumbuhkan dari bawah berarti pemberdayaan dan peran dari infrastruktur yang ada pada level yang ada di bawah itu yang harus dominan, bukan dari atas. Kalau misalkan suaranya itu dibuat sedemikian rupa sehingga pada gilirannya di DPP tetap dominan, saya kira ini adalah kompensi kamuflatif. Nah, apabila kompensi kamuflatif ini dapat kita dorong atau yang disetujui misalkan, ini terus terang saja bahwa secara hakiki secara substansial itu adalah bertentangan dengan hakikat demokrasi dan tentu secara real nanti